Tapi kalaupun lolos nih ya, kayaknya lawan Singapura juga berat nggak sih, Bis? Apalagi Thailand ya. Oke, kembali lagi bersama kita nih berdua ya. Ada Iya, Rido dan juga Bibis. Nah, tapi ini kita mau bahas ini agak beda, Bis ya. Ini iya doh, heeh. sangat sangat baru nih ya. Sangat Kita akan langka ya. membahas Hmm, sangat langka. Kita nggak pernah bahas ini sebelumnya, sama sekali iya nggak pernah nyentuh benar-benar. ini, nggak pernah sama sekali. Mm-mm. Kita akan membahas timnas Indonesia nih ya teman-teman ya. Oh tapi sebelum itu jangan lupa sekali lagi kita ingatkan, nggak bosan-bosan nih kita ingatkan buat teman-teman nih, jangan lupa follow kita di seluruh sosial media kita, ada di Instagram di ruangganti.fm, ada di Twitter juga ruangganti.fm, di YouTube nih yang sekarang teman-teman lagi menyaksikan nih Ruang Ganti Football Media, dan juga di Spotify di Ruang Ganti Football Media. Jangan lupa Oke, di-follow. oh jangan Jangan lupa lupa di follow. di-follow. Langsung nih bisa, Oke, langsung aja doh. langsung ya. Ini berapi-api nih, berapi-api Nah kita nih. ini Hmm, ini berapi-api ya karena tadi berapi-api. malam barusan menahan imbang raksasa ASEAN, bis. Iya benar. Setuju nggak kalau aku bilang Vietnam ini raksasa ASEAN, bis? Setuju. Setuju banget. Setuju. Jadi Vietnam Pasti. ini sejak sejak kapan ya mulai ini bisa mulai bagusnya, bis? Dia Singkat aja, it, bis, singkat aja. Kapan? dia Sejak kapan? itu udah nge-build tim dari tahun 2019 doh, zaman-zaman SEA Games 2019 dan itu jadi poros tim Oh, utama SEA Games senior ya, baru mereka SEA Games ya. sekarang. Iya, ha. Hmm. Gitu. Oh, Dengan berarti catatan juga itu ya pelatihnya nggak berarti ganti-ganti ya dari 2019. siapa nama Masih pelatih, bis? Korea juga kalau nggak salah Park. ya? Iya orang-orang Korea juga. Itu do apa? Dia tuh apa ya? Kayak di Korea tuh mereka mereka berdua tuh terkenal banget para Kang Seo tuh pelatihnya. Sama STY. Sama STY mereka tuh udah total udah delapan Oh. delapan kali ketemu kalau nggak salah. Di timnas, di klub. Oh, oke 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 oke. Nah, gitu. Ini sedikit sneak peek nih tentang Iya, laga itu tadi sneak malam ya. peek. Tapi ini Bener. sebelumnya nih, bis, kita bahas nih. Ini kan udah berapa laga ya? 3 laga, bis ya? Sama Vietnam tadi malam Iya, terhitung. udah laga ketiga. Heeh. Nah, ini simpel ya pertanyaan, bis. Menurut kau nih ya, sejak dari awal ST datang, tahun kapan? 2020 ya? Tahun lalu ya? 2020. 2019 berarti ya? 2019 2020 akhir, ya? akhir. 2019 Nah, akhir sih kalau nggak semenjak salah. semenjak pokoknya intinya semenjak ST datang sampai dari Mm. 3 laga ini, bis, menurut kau ada perkembangan nggak sih, bis, sebenarnya permainan Kalau timnas ini? kalau yang aku lihat kalau untuk perkembangan yang signifikan itu belum loh. Tapi kalau untuk Masih belum ya? masih belum. Tapi untuk progres kecil Hmm, sedikit demi sedikit istilahnya yang kayak kata orang kan percaya proses ya. Percaya proses percaya itu proses. yang aku tonton di layar kaca kelihatan sih di Hmm. bawah Sintayong nih cukup banyak yang berubah sekarang. Nah, tapi ini bisa menarik ya, bisa. Aku punya Hmm. catatan nih, bis. Jadi ternyata dari 3 laga awal ini ada 4 pemain yang selalu jadi langganan starter nih, bis. Belum pernah keganti nih. Ah, benar ada 4 pemain. Siapa aja? Empat ya, Do ya? Irianto ya kan? Iya, Rahmat Irianto, terus ada Alfiandra Irianto. Dewangga, terus ada Ricky Hmm. Kambuaya, satu lagi Satu lagi ada Asnawi Mangku Alam Bahar. Itu empat Asli pemain. Mangkualam. Itu 4 pemain andalan. Menurut kau nih, kenapa nih orang berempat ini bisa, maksud aku masih ada Evan Dimas gitu loh, masih ada Evan Dimas, terus juga siapa ya, Fahrudin mungkin, tapi kenapa 4 ini yang selalu jadi andalan, bis? Apa faktornya Eh, menurut kau? 4 pemain. Jadi gini doh, tipikal Sintayong itu adalah pelatih yang Hmm, dia bakal masang pemain yang sesuai dengan karakteristik permainan dia gitu. karakter, Nah, iya benar benar sih, benar sih. dan itu terjadi di nggak sebelum sebelum kita masuk ke 4 pemain ini ya. Ilyas Pasoyevic itu Hmm. kan sekarang lagi bagus di Liga 1. Benar Dia ya, benar benar. benar Ah, kan? Nah, dia betul jadi betul. top skor dengan 10 Ah, gol di BRI Liga 1, hmm. tapi dia nggak dipanggil sama Sintayong ke timnas karena kebutuhan tim. Sintayong sendiri bilang tipikal Kebutuhan tim. mainnya Murni Spaso kebutuhan tim ya? murni kebutuhan tim. Tipikal main Murni kebutuhan tim. Spaso itu bukan tipikal main yang dia pengen sebagai seorang target man. Nah, karena apa? Karena Hmm. tipikal striker yang dibutuh itu striker yang nakal do, yang gerak, yang mobile, bukan tipikal penunggu gitu loh. Hmm, Nah, mungkin betul karena betul. Iya sih, didasari betul. atas itu, jadi 4 pemain ini cukup bukan cukup, 4 pemain ini selalu jadi starting di 3 laga AFF sekarang. Dan itu terbukti Hmm. Alfiandra Dewangga itu merupakan salah satu back yang sekarang lagi naik daun. Dia cukup bagus untuk duel one on one, terus juga dia punya, Iya sih. ya kan, dia juga punya passing yang Dari oke. tim mana, bis? Dia Dari tim pemain mana tuh PSIS pemainnya? Semarang doh, PSIS Semarang. Oh, PSIS ya. Hmm, Gila, MVP ya tadi malam. iya gila ya.
Nah, Happy juga, emang sebenarnya bagus kan sih. kayak satu lagi nih, satu nama yang sebenarnya hampir semua netizen di Indonesia itu menanyakan, mempertanyakan Rahmat Irianto Siapa doh. siapa? Rahmat Irianto masih Oh, dipasang sebagai seorang starter. tunggu bis. Tapi tunggu bis. Rahmat Irianto nih seingat aku dulu di Persebaya bukannya back ya? Ah, bener, bener. Dia back. Benar kan? Iya, Benar kan? Berarti di di STY ini dari STY ini dia di cobain zaman jadi STY dia gelandang. dijadiin defensive midfield Oke, gitu. Nah, oke. dan juga kan sebenarnya Hmm, kalau kita nggak bohong lah doh, mainnya Rahmat Irianto itu dari segi passing dan lain-lain itu kan cukup amburadul kan sebenarnya. sebenarnya, Sebenarnya. Nah, sebenarnya. tapi mungkin kalau yang aku lihat kelebihan dari Rahmat Irianto itu dia yang bisa memutus serangan pemain lawan dengan caranya yang cukup Iya sih, brutal. emang defensif kali sih dia. Iya, Ah, bener defensif. benar Tapi kalau benar misalkan benar kita benar. nyari visi bermain dia sebagai gelandang, nol. Kayaknya Dia bukan enggak pemain sih, yang enggak. oke. Iya, enggak. Tapi ya itu Tuh, terbukti kan di babak kedua dia kemarin langsung diganti sama Evan Dimas. Evan Mas baru Nah, kelihatan hidup tuh bis, baru iya tuh baru hidup, kelihatan hidup ya gelandangnya baru ya. hidup tuh, Hmm. baru kelihatan hidup. Nah, terus mungkin untuk dua pemain lagi ya intinya karakteristik lah doh. Oke, mungkin ini doh. Mungkin sekarang kita langsung bahas ke Apa tuh? laga AFF aja nih yang semalam terjadi nih. Indonesia berhasil menahan Oke, imbang Vietnam 0-0 ya. Kau nonton penuh kan? oke, ini dia. Nonton Nonton lah. penuh ya. Oke. Udah lama nggak nonton aku. Nonton aku nih. Kita ulas babak pertama dulu doh. Sintayong menurunkan formasi 3-4-3 untuk pertama kalinya sepanjang karir Oh, tiga kepelatihan empat dia tiga di ya? Indonesia. Aku Iya, nggak tiga nengok empat juga. tiga doh. 3-4-3 yang dia turunin kemarin. Oh, Itu ah. menurut kau apa yang membuat lini belakang timnas terlihat sangat stabil kemarin? Aku ini bisa, aku jujur ya, aku nggak terlalu ngikutin persepak bola Indonesia. Ah, Cuma ah, timnas ah, ya sesekali nonton lah ya. ah. Karena kita pecinta bola juga. Cuma aku sempat baca juga ada artikel kalau ada yang bilang kalau emang STY ini dia tuh memang master kelasnya di defending gitu, di defense. Mm-mm, Dan memang kebukti kali sih bener. gimana defense Indonesia, wih gila. Maksud aku Vietnam tuh, aku tahunya Vietnam tuh mainnya bagus kali kan tadi malam, bagus Mm-mm. kali mainnya. Cuma nggak bisa tembus, selalu mandek di belakang Mandek gitu. di Udah belakang. selesai nggak ada Ah. shooting juga kayaknya Dua nggak puluh ada bis kalau satu, nggak salah ya. dua dua Satu puluh dua gitu. dari kita. Tapi nggak ada yang on target kan. Nggak ada. 21 shoot Vietnam yang on Nah, target nggak ada doh. tuh kan makanya susah Aku juga mungkin gitu. aku kalau Nah jadi tapi pemain Vietnam aku frustasi juga tuh doh. makanya nggak bisa tapi ini sih bis, mungkin kau lah yang lebih jelas ya. Aku Hah, satu sih yang aku agak kecewa sebenarnya apa sama tuh? Witan sih bis. Witan ya. Hah, hah. Iya kalau Bener-bener. aku ya, kalau aku Iya, nih hah, secara hah. awam Secara ya, aku pribadi, ngeliatnya hah. kan Sintayong nih kan dia mainnya apa ya, kayak gegen pressing enggak sih, tapi defense-nya tuh pemain sayap sampai striker pun harus turun ke belakang kan. Bener, bener banget. Hah. Nah, cuma tadi malam tuh Vietnam tuh lebih banyak nyerang di sisi kanan, yang dimana Witan di situ, di Witan di kirinya situ. Indonesia Hah, berarti kan. hah, hah. Ah, hampir hampir 60-70% dari serangan Vietnam tuh dari sisi Witan semua, karena Witan itu sering terlambat turun. Mm-mm. Itu yang aku Bener, malas bener, tadinya. bener, bener. Iya kan? Hah. Tapi Iya. secara skill emang ya boleh lah. Tapi kalau untuk dari segi defensif yang gitu-gitu, Witan tuh kurang doh. Iya kurang deh. Iya. Nggak Jadi, bantu dia. nah sedikit nih doh. Kalau kau nanya pendapat Hmm. aku tentang Indonesia Vietnam kemarin. Yang pertama, Nah, betul loh. Gimana bis? menurut aku ini hasil imbang rasa menang untuk timnas kita. Iya Iya, kan? Iya iya. kan? Setuju aku. Iya. Setuju, Ha. setuju aku. Beda Setuju aku. ketika Ah. kita ngadapin Laos, ketika kita ngadapin match pertama kita lawan Kamboja ya? Kamboja yang menang 4-2 Empat ya? satu, empat 4-3 satu, 4-2 ya? empat dua, sorry. Nah, 4-2. Itu menghadapi mengecewakan Kamboja ya. itu kita menang rasa kalah. Nah, kalau sekarang kita Oh iya, imbang rasa menang mengecewakan gitu itu. kan. Nah, Iya, iya. Sepakat, sepakat. dari segi permainan sebenarnya emang ini udah dirancang sama Sintayong udah dari awal. Dia emang udah merencanakan Hmm. ngadapin Vietnam yang dimana kau nonton nggak Vietnam lawan Malaysia kemarin? Waduh. Nggak nonton full, tapi aku sempat nonton. Sempat nonton Sempat ya? nonton. Ah, Sempat nonton. kau lihat kan Sempat nonton. gimana taktisnya permainan Vietnam itu kayak kau udah ngelihat Iya, orang-orang cuy. Eropa Asli. Eropa kelas B. Eropa. Eropa kelas B. Eropa. Eropa kelas B itu gaya main Asli. Vietnam. Nah, terus Sintayong itu Mm-mm. dia udah nyiapin untuk nge-counter Vietnam dengan cara oke, kita bakal all out defense. Bahkan Hmm. kemarin kan kita sempat ini kan Pintar kita ya, sempat pintar. ngobrol juga. Ini possession 80-20. Asli. Iya kan? Babak pertama. Nggak Iya. masuk akal Babak sumpah. babak pertama itu Kenapa, Cok? 80-20, 80 milik Vietnam, 20 Heeh, milik kita. Nah, terus betul. tapi yang aku sangat apresiasi adalah
Sintayong tidak memaksa karena dia sadar bahwasannya materi pemain, gaya taktis dan segala macam itu Indonesia Mm-mm. kalah. Jadi yang Kalah bisa jauh. dilakukan adalah cuman bertahan sepanjang 90 menit gitu loh. Nah, Asli. ini patut untuk diapresiasi dan juga cara mainnya anak-anak Indonesia juga kemarin aku perhatiinnya mereka sabar banget ngadepin Vietnam yang kayak gitu doh. Nah, Itu sih kalau kau bagusnya, hebat perhatiin sih. belum pernah yang aku ngeliat dari zaman Alfred Heeh, Riedel, almarhum heeh. Alfred Riedel, Almarhum, heeh. zamannya Luis Milla sampai zamannya Sintayong, timnas punya pertahanan sekuat ini. Fokus hebatnya sampai akhir loh Kok hebatnya, Bis. makanya gila Itu, serius. itu. Ini gila banget. Ini patut Angkat diapresiasi. topi, angkat topi aku. Iya, angkat topi aku sama Keren, Sintayong beneran. Nah, cuman keren. yang sangat disayangkan adalah Indonesia tidak bisa beberapa kali kita punya kesempatan untuk ngelakuin counter attack. Sebenarnya, iya betul. Ya, Heeh, ngerti sebenarnya kita maksud. punya Sebenarnya. beberapa kali, tapi sangat Mm-mm. disayangkan kayak ya emang kita kalah segalanya sih. Kita kalah dari segi End passing. passing aja jelek, Bis. Iya, makanya passingnya tuh jelek banget tuh. Finishing yang gitu-gitu kan Kontrol kita kalah. juga. Makanya, cuman ya kemenangan sekarang itu patut diapresiasi lah. Itu poin yang pertama yang mau ku jawab. Terus Oke. poin yang Yang kedua kedua. dari Indonesia Vietnam ini kemarin pemilihan pemain yang dilakukan oleh Sintayong itu cukup mengejutkan sebenarnya Nah ini, di nah ini, awal. ini, ini, nah ini aku Nah, pengen tanya sebenarnya. apa Gimana, Bis? tuh? Nah, iya, pemilihan Nah itu pemain. yang pengen gue tanya, Oh, iya gimana iya iya iya. pemilihannya? Pemilihan pemain itu Hmm. sebenarnya kayak aku dari awal tuh cukup ini doh, cukup shock ketika yang dipasang oleh Sintayong di awal itu justru Rizky Ridho, bukan Ryuji Utomo kemarin. Ryuji ya, benar ya? Iya, Aha. Ada Ryuji di sana, tapi ternyata permainan Rizky Ridho memang sesuai dengan yang dibutuhkan Sintayong kemarin. Bagus, Bis. Bagus kan? Heeh, Heeh. Itu bagus ya. Rizky Ridho itu aku cukup cukup bingung. Terus dicadangkannya Evan. Itu aku cukup cukup apa ya? Cukup shock juga sih ngelihatnya. Kenapa? Padahal istilahnya gelandang kita yang bisa main itu cuma Iya, Evan Dimas cuma doh. Evan. Cuma Cuma Evan. Evan, betul. Cuma Evan yang bisa bikin lini tengah sama lini depan kita kelihatan bagus. Tapi kemarin dicadangkan. Tapi ternyata setelah kita lihat permainannya kita baru tahu alasannya apa gitu. Di situ sih paling Hmm. kalau dari lini depan itu udah trio yang terbaik lah mungkin sekarang. Witan, Irfan Jaya, sama Ezra Walian. Kalau sisanya, Waduh, Egi kayak mana, Bis, menurut kau? oh Egi Ada belum di tempat gak sih ya? Egi itu akan main di laga ngadapin Malaysia doh. Dan Menurut kau berkemungkinan dia punya tempat gak di starting eleven? punya dia bakal gantiin Witan. Witan ya? Witan. Ya, Egi, ya Karena bagus Egi sih benar. penampilan untuk sekarang ini Irfan Jaya itu lagi on fire doh, lagi bagus untuk sekarang. Suka kali kayaknya STY sama dia ya? Iya kan? Emang Iya, iya, kalau dia kita tengok beberapa, iya sih, beberapa match kan dia selalu dipasang sebagai starting kan. benar. Iya, itu juga Heeh. pemain yang salah satu pemain yang disukai sama STY lah. Tapi dari segi pemilihan pemain, kalau kita ngelihat awal mungkin kita beberapa kali, bukan beberapa kali, kita akan mikirnya kayak apalah pemain yang dipasang nih gitu kan. Nah, tapi ketika eksekusi di Heeh. permainan gitu kita baru bisa ngelihat gitu loh. Di situ sih paling. Berat, berarti nih bis menurut kau nih. Tadi kan kau bilang si Sintayong ini udah udah direncanain lah ya. Maksudnya Hmm, gimana untuk permainan lawan bermain Vietnam. defensif, bener. Menurut kau lawan Malaysia bakalan kayak gini gak sih bis? Kalau kayak gini lagi, jujur aku kecewa. Jujur aku kecewa kalau kayak gini lagi. Menarik untuk dibahas, tapi Menurut kau kayak kalau mana? menurut aku kalau untuk lawan Malaysia doh justru Sintayong nggak bakal main seperti ini doh. Gak bakal ya. Nggak bakal. Tapi Malaysia ini bis dikit aja dikit aja. Malaysia Hmm. menurutku permainannya gimana ya? Ada selevel sama Vietnam atau masih di bawah Vietnam? Ini mau jujur nih. Jujur aja nih. Malaysia di AFF kali ini Malaysia aja dulu. permainannya malah Bagus sebelas nggak? dua belasnya sama Indo doh. Berarti kita masih ada harapan ya Kita harusnya masih ya. ada harapan untuk menang. Kita nggak usah jauh-jauh deh doh. Ah, Indonesia ngelawan Vietnam kita bisa nyuri poin dengan hasil skor 0-0 dan bahkan bikin pemain Vietnam frustasi. Malaysia lawan Vietnam mm. 3-0 dilibas. Nah, tapi itu menarik bis yang Vietnam Malaysia nih. Hmm, Karena Malaysia tuh dia berani main terbuka kan, makanya dia obok-obok sama Vietnam. Kalau kita kan emang udah jelas nih defense sampai 90 menit. Kalau benar. Malaysia kayaknya berani main deh. Iya kan, makanya faktor juga tuh. Sebenarnya kalau kalau menurut aku tuh itu dia do itu yang aku bilang kita butuh kejeniusan seorang pelatih di situ. Kita udah tahu nih, Nah, iya, kita nggak bohong. Materi pemain Malaysia lawan Vietnam itu kalah Vietnam jauh. jauh, kalah jauh.
Vietnam Jauh, jauh, sorry, jauh. Malaysia kalah jauh. Terus dari segi Hmm. apa namanya, taktis, chemistry tim itu Vietnam udah ngebangun tim dari 2019, Bro. Udah bangun ya bener ya. Udah 2 sampai 3 tahun mereka bareng gitu. Terus pelatih Malaysia itu justru aku lihatnya kemarin terlalu berani untuk bermain terbuka ngadepin Vietnam. Yang dimana Nah itu dia, itu justru jadi bumerang buat dilibas. dia. Itu dia, doh. Nah, cuman kalau kau nanya ke aku, pendapat aku Seru nih. tentang kemungkinan Indonesia menghadapi Malaysia itu permainannya bakal seperti apa? Nah, Yang pasti Sinteyong bakal main lebih berani, doh. Udah bukan ngandalin defense lagi. Gitu, doh. hmm. Nah, Tapi mungkin bis waktu lawan Malaysia nih dua pemain kita bis Elkan sama Egy udah bisa main belum bisa? Belum ya? Egi aku belum tahu sih dia bakal datang setelah grup atau pas Malai. Kayaknya lawan Oh Malaysia dia pas udah bisa knockout deh. mungkin ya. Tapi si ini Elkan udah pasti bisa main. Elkan Elkan udah pasti dia. boleh tuh. Ya Dikit lah bis, kan? dikit dikit bis. Nah, apa tuh, doh? Elkan nih menurut kau Elkan tuh sebagus apa sih bis sebenarnya Elkan nih? Untuk timnas kita ya, Kau mau tahu se-impact apa sih dia? ini Ah, jawaban yang aku lihat ya. ah. Impact dia di lini belakang itu 60% Uh, untuk lini besar belakang tuh. toh. Kau belum pernah Besar tuh. ngeliat dia main ya di timnas ya? Lawan apa ya? Pernah kayaknya, cuma Yang aku kemarin nggak lawan ngeh gitu. Laos Laos aja ya kayaknya. Hmm. Tapi lawan Laos pun dia Berarti masuknya babak se-impact itu, kedua sih. Emang berarti seberpengaruh se-impact itu, itu doh. bisa. Bener. Hmm. Tapi bukan berarti kita tanpa dia bukan apa-apa ya, nggak juga. Kemarin kan terbukti kan ngadapin Vietnam Iya, meskipun Elkan nggak terbukti ada, bagus juga nih. terbukti tetap bagus. Nah, sedikit nih, doh. Ah, Kan dari tadi kan orang-orang kan banyak dengerin pendapat aku kan. Orang-orang kan juga pengen dengerin pendapat kau lah tentang Indonesia Vietnam aduh kemarin nih. cuk, cuk. Apakah Ya itu tadi biasa hasil aku ah apakah hasil itu memang sesuai dengan gaya permainan yang kita taruh kemarin? Terus juga menurut kau apakah ini berarti peluang kita untuk lolos ke 16 sorry, ke 16 ke semifinal cukup keempat terbuka? besar cuk. Iya, semifinal cukup Ah, terbuka. Itu gimana menurut pandangan kau? Sekilas lah. Istilahnya kalau kan kayak kau kan ya nggak kalau kau ngikutin tanya timnas kan. Mm, nggak ngikutin. Tapi mm. kalau kau tanya gitu bisa eh dengan permainan tadi malam, ya aku setuju sama kau. Ini kita menang gitu loh. Maksudnya Kita ya menang ya. kau mau kayak gitu, kau mau nyetak nyetak gol mau kayak gimana, nggak bisa, nggak bakal bisa gitu loh. Iya, benar Itu benar. menangnya di situ. Ah, ah. Cuma, nah ini singkat deh kalau kau tanya lagi, ini kira-kira peluang empat besar ada nggak? Menurut aku sih kayaknya imbang sih lawan Malaysia. Kalau imbang Imbang ya. lolos apa nggak bisa? Kalau imbang kita lolos. Kalau kau Malaysia Indonesia Indonesia 2-1. menang atau oke, aku imbang sih kayaknya. Tapi imbang pun lolos kan? Imbang lolos. Kita kan sekarang kan Imbang pun kita lolos. kita itu sama poinnya sama Vietnam dong. Masih Tapi juara ya? kita juara grup sekarang. Kita Masih juara peringkat kita. 1. Poin kita 7, Vietnam 7, Malaysia 6. Nah, kalau Ka- misalnya menang lawan apa? Oh, Thailand Singapura ya? Atau Singapura ya? Iya, kemungkinan besar kan Thailand dari grup, Singapura ya? kalau dari grup A kan itu udah pasti Thailand sama Singapura yang lolos. Cuman belum Udah penentuan pasti sih. juara grupnya siapa. Hmm, Itu. Jadi ya kalau untuk ngindarin Thailand kan kemungkinan besar kan Thailand juara grupnya. Kalau mau ngindarin harus Thailand menang kita ya mesti berarti ya? menang. Iyalah. Cuman ya dengan berbagai macam konsekuensi. Dari segi bertahan aku sangat yakin doh, tapi dari segi penyerangan dan Ah, finishing yakin nih, kali aku. Itu dia. itu yang bikin aku kayak aduh gimana ya. Itu sih kalau aku Nah ngelihatnya. ini bis, nih sebelum sebelum kita akhiri nih bis ya, topik Hmm. kita, pembicaraan kita pada hari ini bis. Indonesia sampai mana nih bis? Itu aja. Sampai mana nih Indonesia? Indonesia sampai mana? Menarik nih. Eh kalau di Juara? kalau di final nggak ketemu Thailand, kita juaranya. Berarti emang menurut kau kryptonite-nya Indonesia Thailand ya? Thailand, Thailand toh. Cuman kalau ketemunya masih Vietnam, masih bisa lah. Tapi kalau peluang juara menurut aku dengan permainan seperti ini 70% lah kemungkinan juaranya. Karena ini doh, karena aku ngeliatnya spirit yang dibawa Sintayong ke anak-anak timnas itu Hmm. bagus banget.
Bagus ya, bagus Mungkin benar. mungkin baru sekarang aku ngelihat pemain-pemain timnas itu bermain dengan penuh fighting spirit. Nggak mau Iya, kalah. lawan Vietnam pun juga agak kasar ya mainnya Iya sebenarnya. emang agak kasar doh, tapi itulah bukti apa Menjurus namanya? kungfu kalau saya lihat. Menjurus kayak main di Menjurus liga, kungfu kayak main di liga kita doh. asli. Cuman itulah Makanya. yang dibilang itu fighting spirit kan. Mental nggak mau Benar, kalah, benar. mental ini. Nah, tahu itu kan pendapat Yang aku. penting gak Pendapat kartu kau kan merah. iya, yang penting nggak kartu merah. Pendapat kau gimana doh? Sampai Hmm. mana nih Indonesia doh? Aduh, sebenarnya bukan Deng, mau ini ya, ah, bukan mau pesimis ya. Tapi kalaupun lolos nih ya, kayaknya lawan Singapura juga berat nggak sih, bis? Apalagi Thailand ya. mungkin nih Aku ya. nggak tahu di Singapura, aku buta kali nih. Sama-sama Singapura kan tapi aku setahu belum aku ngeliat Singapura sekarang. rankingnya juga tinggi kan? Udah 100 berapa sekarang tuh? Udah jauh di atas timnas lah sekarang. Nah makanya, aku itu Iya sih sih. kayaknya semifinal semifinal oke lah. Cuma buat final nggak tahu sih. Aku bilang aku nggak. Tapi ini lag apa nggak bisa? Aku lupa nih. Leg Lag ya? semifinal Oke. sama final pakai leg lagi. Ah, Tapi berarti seru emang nih bisa kalau pembahasan kita nih. kalau prediksi dari kau sendiri ini ya semifinal ya. Semifinal oke lah. Semifinal oke lah. Berarti Bisa, kalau bisa. tapi kalau Cincai, di cincai. semifinal nah itu dong yang aku bilang tadi kalau di semifinal Lela ketemu langsung Thailand habis. Selesai ya? Bener, habis selesai. Selesai. Soalnya Thailand lagi on fire banget doh. Gila, setan tuh. Aduh, Itu gila, pemainnya gila. emang ini sih. Gila. Nah, sedikit nih doh. Karena mungkin kan ini episode Apa tuh, apa pertama tuh? yang kita bahas tentang sepak bola Indonesia nih. Sedikit mungkin Betul, kita out of topic dari AFF sekarang. Menurut kau apa tuh, boleh, boleh. aspek apa yang perlu diperbaiki dari timnas dari apa namanya untuk persepak bolaan Indonesia ke depan? Persepak, pertanyaan yang sangat rumit. Ya aspek-aspek apa gitu yang perlu diperbaiki? Semua aspek, bis. Sebutin yang simpelnya lah. Kalau aku ya, nilainya sih yang Ah, paling pertama dulu tuh pembinaan usia dini sih, bis. hmm, hmm, Itu paling penting kalau menurut aku ya. Usia itu setuju. pertama tuh harus jelas lah, maksudnya ada kurikulum yang jelas. Kita nih mau dibawa kemana gitu loh. Jangan Hmm, kayak kita nih nggak tahu gitu loh. Tujuannya tuh apa juga nggak ada yang tahu masalah bener, PSS ini. Ganti terus, bener, bener. ganti terus kan target gitu-gitu kan. Nah yang kedua fasilitas kalau menurut aku. Hmm, Dari yang nggak terlihat dulu aja. Di luar lapangan ya iya fasilitas. bener. Nah yang ketiga baru itu Baru liga apa? lah. Liga ya. Liga aku. Iya. Hmm, hmm, Itu aja kalau aku. Permainan segala macam kayaknya ya aku akuin bisa. Kalau aku nonton ya walaupun nggak terlalu ngikutin ya. hmm. Tapi pemain timnas ini sebenarnya secara individu bagus semua, Cok. Bener, bener. Individu Setuju. ya. Ah, Iya kan? bener. Bagus semua sumpah. Hmm. Aku nengok tadi yang lawan Vietnam kok bisa lewatin satu dua orang bisa, tapi pas giliran passing kayak entahlah nggak tahu juga Iya, aku. bingung Nggak kan? pernah pas gitu Ah, passingnya. ah, ah. Bingung, bingung. Iya bener, Tapi bener, secara bener. skill bagus. Iya sih. Sayang Sekarang ya kau doh bisa ya. apa emang yang menurut kau nih? Kalau menurut aku setuju dengan tiga aspek yang kau sampaikan tadi dari segi apa Ada lagi pembinaan pasti usia ya. dini, fasilitas, terus terakhir apa kompetisi ya. Liga, Nah, betul kompetisi. kalau menurut aku sebelum itu semua diperbaikin, satu dulu yang perlu diperbaikin, federasi. Ah, ya, Nah, luput tadi tuh, luput. ini Ya mungkin benar-benar federasi. mohon maaf ya kalau nanti banyak yang dengar dan segala macam nih gitu. Federasi yang Dengar sama ketum nanti besok. federasi itu menjadi inti dari semuanya. Jadi mungkin kalau menurut Betul. aku bukan berarti ketum yang sekarang nggak bagus ya. Ketum yang sekarang itu udah mulai dia sedikit demi sedikit udah mulai mempedulikan pembinaan usia dini. Terus juga pemilihan pelatih timnas kemarin Sintayong ini ternyata terbukti cukup memberikan proses yang oke ke kita sekarang. Betul, heeh. Nah, tapi yang diperlukan adalah mungkin kita butuh orang yang ngerti bola di dalam federasi satu atau dua orang. Istilahnya kayak Kamerun. Hmm, Kan terakhir kan kemarin Samuel Eto'o kan naik hmm, ya. Jadi presidennya ah, itu kan PSSI-nya Kamerun. Itu yang kita butuhkan. Kamerun. Hmm. Karena istilahnya pemain itu kan dia udah Bis, nyebur. stop bis, stop bis, stop bis. Apa Ini dah? kan kita mau Apa bahas tuh? di next episode, bis. Oh, iya 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 iya. Oke oke oke. Sabar, sabar dulu, Sorry sorry sabar. sorry. Iya Ini iya kita iya iya stop iya. dulu nih, kita bahas Kelanjut AFF nih. kan udah selesai nih kan. Jadi yang Iya nanti iya ini iya iya. sedikit sneak peek lah gimana bakalan next ke depannya kan. Tapi kayaknya seru sih, bisa Hmm. aku akuin ini seru pembahasannya. Soalnya Iya banyak iya yang iya. perlu Oke oke dibahas nih oke. soal Indonesia kan sebenarnya. Banyak banyak banget, Ya, banyak banget.
Mungkin banyak Oke, kan ya. sip. Ini seru. Tapi sekian dari kita teman-teman. Jangan lupa terus ikutin kita di sosial media. Ciao.